Ya, jadi saya ini kembali menggunakan data skor yang belajar dengan model A dan model B. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan peneliti tadi. Nah, sudah tentu untuk menjawab pertanyaan peneliti tadi, kita harus menempuh langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu menyatakan atau menulis hipotesis yang merupakan jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian tadi. Nah, karena pertanyaan penelitiannya itu apakah kemampuan pemahaman matematik siswa yang belajar dengan model A lebih tinggi atau lebih baik dari siswa yang belajar dengan model B, maka hipotesis yang dimaksud untuk langkah pertama itu adalah ketika kita menghilangkan kata apakah, ini sederhananya, dari pertanyaan penelitian tadi. Nah, oleh karenanya hipotesis penelitian untuk mencoba menjawab permasalahan yang dilakukan oleh peneliti tadi adalah kemampuan pemahaman matematik siswa yang belajar dengan model A lebih tinggi atau lebih baik dari siswa yang belajar dengan model B. Nah, itu hipotesisnya. Nah, kemudian kalau hipotesisnya seperti itu, ini berbeda dengan hipotesis untuk menguji min tunggal dari sampel-sampel yang tunggal. Nah, oleh karenanya langkah kedua sudah tentu ini harus digunakan bentuk formal H0 hipotesis statistik dengan H1 sebagai hipotesis penelitiannya, seperti yang dapat ditulis seperti yang saya tulis berikut. Nah, jadi tadi langkah 1 ini untuk jawabannya. Saya ulang. Tadi menulis hipotesis itu tadi sudah. Ini menulis hipotesis. Tentu ini hipotesis penelitian, di mana ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti tadi. Yang kedua, menulis bentuk formal. H0 hipotesis statistik dan hipotesis penelitian saya singkat aja sebagai berikut. Nah, di sini karena menyangkut sampel-sampel yang berbeda, jadi ada dua buah sampel, artinya kita membandingkan, karena statistik itu pada dasarnya membandingkan kelompok dan parameter yang dipakai itu adalah rata-rata, maka sudah tentu karena parameternya rata-rata, maka langsung saja di sini mu1 sama dengan mu2. Kalau min tunggal kan langsung Ux sama dengan ini. Kalau ini karena ada dua sampel yang dibandingkan, sebetulnya membandingkan populasi ya. Cuman kita gunakan sampel. Jadi di sini
kita akan mencoba mengestimasi populasi apakah kemampuan pemahaman matematis yang belajar dengan model A lebih tinggi dari itu. Nah itu tentu kita menginginkan kesimpulan yang diperoleh dengan menguji sampel itu untuk populasi. Nah, makanya di sini selalu H0 itu berkaitan dengan populasi. Nah H0 sama titik 2 minus 1 sama dengan 2 sudah tentu H1-nya tadi ada menyangkut lebih tinggi atau lebih baik. Andaikan mu1 itu rata-rata kemampuan skor matematis siswa yang belajar dengan model A, karena di sana dikatakan dalam hipotesis itu lebih tinggi atau lebih baik, tentu kita langsung menulis ini. Jadi hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya mu1 lebih dari mu2. Nah itu bentuk formal ya. Ini H1 itu tentu diambil dari hipotesis yang dikemukakan pada langkah 1. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk menguji hipotesis ini, baiklah kita lihat slide yang ada di depan ini. Nah, coba kita lihat. Ini ada beberapa hal penting. Di dalam uji hipotesis kasus 2 sampel, tentu ini untuk menguji populasi. Nah, ini kaitannya itu tadi kan kita menguji perbedaan di antara 2 populasi. Nah, kemudian untuk kali ini di dalam pembahasan kita syaratnya itu kita menggunakan 2 sampel yang acak bebas. Jadi independent random sampel. Jadi maksudnya masing-masing sampel itu diambil dari 2 populasi yang berbeda. Nah, makanya di sini independent random sampel. Itu syaratnya. Terus yang kedua, yang ketiga, sebetulnya ada 3 jenis hipotesis, tapi untuk sementara kita hanya akan membahas yang ada di dalam slide sana, yang ke-1 dan kedua. Jadi ada 3 jenis, tapi yang ketiga nanti kita bicarakan secara khusus. Yang pertama, uji plus 2 sampel 1. Nah ini min dari 2 sampel yang besar. Min dari 2 sampel yang besar itu kita gunakan uji Z atau distribusi Z. Nah, apa yang disebut sampel besar itu? Yaitu ketika jumlah kedua sampel itu atau jumlah banyaknya anggota-anggota dari kedua sampel itu lebih dari 100 atau lebih. Nah, maka nanti pun kita menggunakannya itu uji Z. Tapi ketika jumlah banyaknya anggota sampel atau kedua sampel tadi itu kurang dari 100, maka yang dipakai itu uji T. Jadi itu yang membedakannya. Nah, untuk yang proporsi nanti kita bahas khusus saja. Yang penting ini dulu. Nah, itu yang perlu dicatat oleh Anda sebagai yang mengikuti kuliah ini. Nah, jadi dengan demikian bahwa uji hipotesis kasus 2 sampel itu sebetulnya membandingkan sampel-sampel dari 2 populasi yang berbeda gitu. Nah, lalu
di sini ada 3 pasangan, hipotesis nol dan hipotesis statistik. Dan hipotesis penelitiannya sebagai berikut. Nah ini tentu ada 3 pasangan yang berbeda sesuai dengan permasalahan kita, maka yang kita gunakan itu adalah yang ketiga, karena di sana hipotesisnya memihak gitu ya. Jadi di situ hipotesis tadi yang dikemukakan itu kemampuan pemahaman matematis siswa yang belajar dengan model A lebih tinggi dari siswa yang belajar dengan model B. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jadi kita kembali lagi ke tulisan saya tadi. Jadi kita gunakan itu. Kalau untuk selanjutnya apa yang diperlukan untuk menguji hipotesis ini? Nah, di sini tentu yang diperlukan untuk mengestimasi rata-rata masing-masing populasi itu kita gunakan estimasi, kita gunakan rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Nah, lalu demikian juga nanti simpangan baku populasi juga diestimasi oleh simpangan baku sampel. Oleh karenanya, kalau jumlah banyak anggota sampel kedua kelompok itu, jumlah banyaknya anggota kedua sampel itu lebih dari 100, kita gunakan uji Z. Nah sudah tentu kita sudah bisa menduga kalau ini jumlah banyaknya anggota kedua sampel berapa. Yang sampel pertama 14, sampel kedua juga 14. Artinya pastilah kita harus menggunakan uji T, karena jumlah banyaknya anggota kedua sampel kurang dari 100. Oleh karenanya ada langkah berikutnya, hal penting untuk menguji hipotesis ini. Nah tentu langkah ketiga itu menghitung rata-rata dan simpangan baku masing-masing sampel. Nah jadi di sini kita menghitung rata-rata dan simpangan baku dari kedua sampel. Kita sebut aja yang dengan model A kita sebut sebagai X1. Jadi nanti kita hitung X1-nya berapa kata-katanya, lalu simpangan bakunya berapa, tentu ini S1, dan yang terakhir itu M1-nya, ini 14 kebetulan. Karena banyak anggotanya. Lalu kita hitung X2, S2. Kebetulan N2-nya sama 14. Nah, untuk menghitung rata-rata ya bisa pakai program Excel atau apa. Tapi sebetulnya ada alat yang sederhana, yaitu dengan menggunakan kalkulator saintifik. Dulu saya pernah mengatakan bahwa yang mudah itu digunakan kalkulator saintifik merek Casio, yang modelnya itu FX 350 MS untuk menghitung ini supaya mudah.
Jadi ini supaya mudah untuk menggunakan, kita pakai ini atau yang lain juga boleh. Tapi yang ini yang paling sederhana. Jadi kita pakai. Sekira di antara Anda ada yang sudah mahir menggunakan itu. Oleh karenanya yang sudah mahir dan memiliki kalkulator itu, teman-teman yang belum pandai menggunakan kalkulator untuk statistik, baiknya dipandu oleh yang sudah bisa. Nah, untuk itu kita hitung rata-rata itu menggunakan kalkulator. Caranya sebagai berikut. Nah, ini lihat kalkulatornya. Lihat kalkulatornya, terus seperti biasa tentu di-on-kan dulu ya biar hidup kalkulatornya. Itu langkah pertama. Sekarang Anda bisa mencatat ya. Di-on-kan dulu. Nah, lalu di dalam kalkulator ini ada tulisan mode di atas itu. Nah, itu pijit mode. Nah, ketika Anda memijit mode, maka di layar akan muncul COM1 SD2 reg 3. SD itu singkatan dari standar deviasi. Karena kita tahu bahwa standar deviasi itu sangat berkaitan dengan rata-rata, ada rumus penghubungnya, maka kita pijit di sini tombol 2. Kalau dipijit tombol 2, maka kalkulatornya akan berkedip-kedip. Nah, berarti di sana sudah ada tulisan SD di layar komputer itu. Nah, kalau SD berarti sudah siap memasukkan data. Namun demikian, walaupun sudah siap, tetap aja kita harus menghapus data yang ada di dalam kalkulator itu. Nah, bagaimana menghapusnya? Anda tinggal pijit, ada tulisan shift, jadi ada tombol di sebelah kiri atas itu shift. Shift itu dipijit saja, lalu pijit mode. Nah, kalau shift lalu pijit mode itu muncul SCL mode all. Nah, menghapus itu kita gunakan tombol 1 SCL. Jadi kita pijit 1. Nah, itu start clear itu artinya data statistik sudah bersih gitu. Tapi di atas 0 masih kedip-kedip. Nah, untuk menghilangkan kedip-kedip itu pijit tanda sama dengan. Nah, dihapuskan gitu. Nah, kemudian kalau start clear berarti sudah nggak ada data-data lagi yang masuk, sudah terhapus. Nah, selanjutnya untuk menghitung kata-kata dan simpangan baku model A, lakukanlah sebagai berikut. Di situ 6 itu ada 2 kan gitu. Ini masih tulisan start clear ya. Berarti Anda pijit tombol 2, pijit tombol 6 yang ada angka 6-nya sekali. Kemudian karena 6 itu ada 2 kali, kita memijit ada tanda di sana itu tombol yang M, lalu ada tanda positifnya. Tanda positifnya. Nah, itu kalau sudah
melihat ada tanda positif yang 6 tadi, kita klik aja 2 kali tombol N plus. Tuh 2. Nah, muncul N sama dengan 2. Artinya kita sudah memasukkan data 6 2 kali. Nah, untuk yang berikutnya 7 ada berapa kali? Ada 3. Pijit 7. M plus dipijit 3 kali. 1, 2, 3. 8. Jadi seterusnya ini 8 ada 4 kali. Kita pijit 8. 1, 2, 3, 4. Lalu 9 ada berapa tuh? Ada 3. M plus ya. Kemudian 10, pijit tombol 10, masukkan 2. Maaf, M plusnya 2 kali. 1, 2. Nah, kalau N di kalkulator Anda itu 14, jadi Anda diharapkan mengikuti itu. Berarti betul datanya 14. Nah, selanjutnya untuk mencari rata-rata, di sana itu ada tombol shift, jadi pijit shift, pijit lagi shift. Lanjutkan dengan memijit tombol 2. Coba dicek. Shift lalu 2. Nah, akan muncul X bar di sana. X bar itu jadi jadi setelah memijit ini tuh akan muncul di layar itu ada ini, ada ini, ada ini. Ini 1, ini 2, ini 3 di layar ini. Tentu X barnya itu rata-rata yang ini, ya. Kalau ini betul, kalau Anda betul, maka rata-ratanya itu nomor 1 kan, pijit 1, lalu sama dengan, maka diperoleh 6. Ini ada kesalahan mungkin ya. Tadi saya mau memasukkannya sambil kok rata-ratanya 6,7, tapi ini dipertanyakan ya. Tapi bisa saja, tapi kalau menurut saya ini rata-ratanya bukan itu. 8. Coba kita ulang ya, kita ulang lagi. Mungkin tadi kita salah memasukkan data, saya tadi agak gitu. Jadi kita ulang. Ya nanti di-cut di situ Pak Andi. Nah, sekarang kita ulang. Tapi sebelum memasukkan data saya lupa tadi. Shift tadi sudah. Jadi kita pijit sebelum memasukkan data, kita pijit shift lalu mode. Lalu pijit nomor 1 lalu sama dengan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita masukkan data, ini ya kita coba. 6 ada 2, pijit tombol 6. Lalu kita pijit tombol M plus itu. Bukan M plus, M tambah. 1, 2. Kemudian 7 ada 3. 1, 2, 3. Lalu 8 ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian 9 ada 3. Kita pijit tombol 9. Pijit M plus 3 kali. 1, 2, 3. Dan terakhir 10 ada 2. 10 1, 2. Nah, seperti yang tadi saya katakan, pijit tombol shift lalu 2.
ada X bar di sana dan di bawahnya nomor 1, jadi kita pijit nomor 1. Lalu kita pijit sama dengan, dan ternyata rata-ratanya itu bukan itu, rata-ratanya itu adalah 8. Ini 8. Kemudian simpangan bakunya itu kembali lagi sip lalu 2. Nah ini simpangan bakunya sampel, jadi kita pijit yang tombol 3 lalu sama dengan, dan ternyata hasilnya itu adalah 1,3. Dibulakan sampai satu angka di belakang koma. Nah kalau itu sudah, dan itu sementara mungkin betul itu, sekarang kita lanjutkan dengan yang model B. Skornya bagaimana? Nah ini kita harus pijit dulu shift lalu mode, shift atau lalu mode. Kemudian menghapus data itu nomor 1 SCL. Lalu sama dengan cara yang sama seperti tadi, kita mulai masukkan 5 ada 2, jadi di sini n plus 2 kali 6 3 kali 1 2 3 7 4 kali 1 2 3 4. Saya kira Anda peserta sudah paham ini, tapi ini pengulangan. Lalu 9 ada 3 1 2 3, 10 ada 2 1 2. Seperti tadi, untuk mencari rata-rata yang X2 kita pijit shift lalu 2. Kita pijit nomor 1 untuk rata-rata lalu sama dengan, ternyata rata-ratanya itu 7,357 dan seterusnya. Kita bulatkan aja sampai satu angka di belakang koma. Jadi ini 7,4. Nah sementara untuk kata-katanya kita pijit lagi shift lalu 2. Lalu simpangan baku sampel itu ada di nomor 3, pijit 3. Lalu sama dengan, ternyata ini simpangan bakunya 1,7. Simpangan bakunya